Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu aplikasi Warehouse dengan nama PT Warehouse XYZ. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita review aplikasinya. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai data master, di mana data master ini terdiri dari data karyawan, data barang, data supplier, dan data gudang. Mari saya tunjukkan data karyawan yang sudah kami buat. Nah, di data karyawan ini, teman-teman, di form data karyawan ini, kita menginputkan nomor ID, nama, alamat, kemudian ada jenis kelamin, jabatannya, kemudian gajinya, dan terakhir ada tanggal lahir. Mari kita coba untuk menginputkan satu buah data, teman-teman. Sebagai contohnya, misalnya saya akan menginput untuk nomor ID adalah 111 dan namanya adalah, kita coba Bagas. Alamatnya di Jakarta Timur lah contohnya ya teman-teman, Jakarta Timur. Jenis kelaminnya laki-laki. Kita pilih jabatannya sebagai staff. Gajinya kita kasih 3 juta. Oke, tanggal lahirnya kita pilih misalnya lahirnya di tahun 1999 ya teman-teman. Hanya contoh saja. Misalnya di hari Minggu tanggal 4. Nah, setelah kita selesai menginputkan data, mari kita pencet simpan untuk menyimpan ke dalam tabel. Nah, maka di sini kita dapatkan Bagas ya di urutan kedua dengan ID nomor 111. Nah, kita coba untuk mengedit, teman-teman. Nah, untuk mengedit kita klik pada tabel, kemudian akan muncul pada text field. Ini kita ganti, misalnya Bagas pindah rumah. Kita ganti namanya, kita ganti alamatnya menjadi Bekasi. Nah, kita tinggal edit aja langsung. Nah, maka data karyawan ya dengan nama Bagas langsung berubah alamatnya, teman-teman. Yang tadinya di Jakarta Timur menjadi di Bekasi. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus salah satu data pada tabel. Kita hapus saja data yang sudah kita inputkan tadi, Bagas ya. Kita hapus. Apakah berhasil, teman-teman? Nah, oke, data Bagas tadi sudah berhasil terhapus. Oke, jadi mungkin untuk data karyawan seperti itu. Kita akan lanjut ke data barang, teman-teman. Nah, ini tampilan menunya, kita langsung klik aja data masternya. Nih, kita pilih dari pilihan ini, kita pilih data barang, langsung kita klik aja. Nah, inilah tampilan untuk form data barangnya. Untuk melakukan inputannya kita harus sesuaikan dengan data transaksi dari data barang masuk ya. Karena ini di sini kita hanya menguji tombol simpan, edit, dan hapus. Langsung aja kita pilih kode barangnya. Ayo kita pilih yang 121. Nah, barangnya kita masukkan namanya monitor. Jenis barangnya kita masukkan hardware. Jumlah stok barangnya 10. Satuannya kita pakai unit saja. Kita cek. Nah, setelah berhasil disimpan, ternyata tombol simpannya bekerja dengan baik. Setelah data yang kita simpan masuk, kita coba untuk edit. Kita klik saja data yang baru saja kita inputkan. Kita klik. Nah, formnya langsung terisi oleh data yang baru kita input. Kita ganti nama barangnya, yang tadinya monitor kita hapus dulu, kita masukkan dengan nama laptop. Kita ketik saja laptop. Nah, udah kita langsung klik edit aja, jangan tombol simpan, nanti error. Nah, setelah berhasil diedit,
Seperti ini tampilannya. Untuk hapus kita hanya perlu melakukan klik lagi. Setelah klik, kita langsung bisa klik tombol hapus apakah tombol hapus berfungsi dengan baik. Langsung aja ya dan oke. Nah, tombol hapus berfungsi dengan baik. Baik, sampai di sini penjelasan saya, sisanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan yaitu data gudang. Nah, di data gudang ini ada ID gudang. Mari kita isi ID-nya dengan nomor contoh 12 dengan kode areanya 8. Kapasitasnya kita isi 50 dan berlokasinya di Jakarta Selatan. Kita klik tombol simpan, ya data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya coba kita edit. Yang tadi kode areanya 8 kita ubah menjadi 10. Lalu kita klik tombol edit. Kita klik yes. Ya, data berhasil diubah. Lalu datanya akan kita coba hapus. Ya, kita klik tombol hapus. Yes. Data berhasil dihapus. Sekian. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang data supplier, di mana data supplier ini berisikan ID supplier, nama, nomor telepon, serta alamat. Dan data supplier ini berfungsi untuk menyimpan, mengedit, serta menghapus satu data supplier, ya kan? Di mana kita akan mencobanya nanti di ID supplier yang akan saya masukkan. Misal contoh, saya masukkan di ID suppliernya 1, 2, 3 dan namanya adalah PT Nirwana ya. Dan nomor teleponnya saya isi di 0897 680 3926, bebas nih nomor teleponnya untuk teman-teman jika mau mengisi, ya kan. Kemudian di alamatnya di Jalan Raya Bogor kilometer 26. Lalu kita simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Kemudian langkah selanjutnya, jika kita ingin mengedit alamat, kita pencet edit. Tadi kan dari Jalan Raya kilometer Bogor 26, sekarang kita ubah menjadi Jalan Raya Pulau Gadung nomor 27. Nah, oke, sekarang kita sudah berhasil mengedit data tersebut. Nah, kemudian jika ingin menghapus data yang tadi sudah kita buat di ID supplier 123, kita akan coba menghapus datanya. Iya, oke. Nah, kemudian datanya sudah bisa berhasil terhapus. Mungkin dari itu saja dari saya tentang data supplier. Terima kasih. Dari PT Warhes XYZ di sini juga mempunyai data transaksi, ada data barang masuk sama data barang keluar ya. Dari data barang keluarnya ada ID barang, jumlah barang, tanggal masuk, ID karyawan, ID gudang, sama nama suppliernya. Oke, kita akan mencoba menyimpan satu data barangnya ya. Misalnya kita akan menyimpan ID barang 110 dengan jumlah barang 20, tanggal masuknya 4 Juli 2025, ID karyawan yang memasukkannya 112, dan kode gudang yang dimasukkan 1121, nama suppliernya dari PT Prima ya. Kita akan coba simpan. Oke, berhasil kita simpan ya. Nah, kita akan coba mengeditnya, dan kita di sini akan
mengedit dari jumlah barangnya ya. Kita akan coba jumlah barangnya ganti dengan 25. Kita akan coba edit. Oke, berhasil ya. Dan di sini juga kita bisa menghapus barangnya ya. Kita akan coba menghapus barang dari ID 110 ini. Kita coba hapus. Oke, berhasil. Oke, setelah menghapus kita akan mencoba mencetaknya ya. Mencetak dari barang masuk yang sudah kita input. Ini masing-masing dari barang masuk yang telah kita input ya. Dan kita akan lanjut ke data barang keluar. Data barang keluar di sini ada nama barang, ID gudang, jumlah, tanggal, ID karyawan, distributor, dan harga. Bisa kita akan memilih barangnya adalah keyboard dengan ID gudang 112. Jumlahnya kita akan mengeluarkan jumlah 10 unit ya. Tanggalnya misalnya kita akan mengeluarkan pada tanggal 10 Juli 2025. Dan ID karyawannya yang mengeluarkan datanya adalah 112. Distributornya adalah misalnya Alesco. Dan harga dari per unitnya misalnya 240.000. Totalnya 2.400.000 ya. Kita coba tambahkan. Kita bisa menambahkannya lagi nih, apa yang kita mau, misalnya mouse-nya dengan ID yang sama, misalnya mouse-nya 5 biji ya. Dan tanggalnya masih sama, tanggal 10. Dan ID karyawannya masih sama ya, karena dia sendiri. Terus distributornya kita akan tuliskan misalnya yang membutuhkannya masih Alesco ya, Alesco. Harganya per unitnya adalah 200.000. Oke, totalnya adalah 1 juta. Kita tambahkan. Oke, berhasil. Kita akan totalkan ya, totalnya 3.400.000. Dan uang yang akan kita bayar misalnya 5 juta. Kembaliannya 1.600.000. Kita akan transaksi selesai. Oke, kita akan coba mencetaknya ya. Nah, ini dia. Ya, sekian. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang laporan. Jadi sebelumnya saya ingin memberitahu kalau laporan itu dihasilkan dari data master yang kita buat sebelumnya. Oke, di sini kita menghasilkan beberapa laporan. Ada laporan data karyawan, data barang, data supplier, dan data gudang. Kita lihat di sini laporan data karyawan. Oke, di sini laporan data karyawan dari PT Warehouse XYZ menghasilkan beberapa ID, nama, alamat, jabatan, gender, gaji, dan tanggal lahir. Kita lihat contohnya di ID 100, namanya ada Rizwan, alamatnya di Jakarta, jabatannya sebagai manajer, gender laki-laki, gajinya 2 juta, tanggal lahirnya di tanggal 3 bulan 7 tahun 1998. Oke, kita lanjut. Itu tadi termasuk data karyawan. Yang kedua, kita lihat di laporan data barang. Oke,
data barang di PT Warehouse XYZ memiliki beberapa barang. Ini kita kasih contoh, ada 2. Di ID 122 namanya mouse, jenisnya hardware, stoknya 90, satuannya unit. Nah, yang kedua itu ada ID 124, nama barang itu keyboard, jenisnya itu hardware, stoknya 30, dia satuannya item. Nah, itu tadi termasuk laporan data barangnya. Sekarang kita lihat di laporan data supplier. Oke. Di sini di laporan data supplier PT Warehouse XYZ, dia memiliki beberapa supplier. Yang pertama ada ID 11, namanya tuh PT Prima, alamat ada di Jakarta, nomor teleponnya 987654312. Nah, yang kedua juga supplier kedua ada di ID 112, namanya itu PT Aqua, alamatnya itu ada di Jakarta, nomor teleponnya 999. Nah, yang ketiga tuh ID 1221, namanya itu PT Onyx, alamatnya ada di Bekasi, nomor teleponnya 98898. Nah, itu tadi termasuk dari laporan data supplier PT Warehouse XYZ. Nah, sekarang kita lihat di laporan data gudang. Jadi di PT Warehouse XYZ ada beberapa gudang. Jadi sini yang kita lihat ini ID gudang yang pertama ada ID gudang 123, kode area itu ada 5, kapasitasnya itu 30, lokasinya di Bekasi. Jadi perlu diketahui juga PT Warehouse XYZ ini memiliki beberapa gudang yang terletak di Bekasi, Jakarta, dan Jakarta Timur. Nah, di gudang yang kedua itu ada 1121, kode areanya itu 6, kapasitasnya itu 10, lokasinya itu yang tadi di Jakarta. Yang kedua ID gudang 1234, kode area 7, kapasitasnya 100, lokasinya di Jakarta Timur. Nah, teman-teman, itu tadi termasuk beberapa laporan yang ada di PT Warehouse XYZ. Oke teman-teman, itu tadi termasuk review dari aplikasi PT Warehouse XYZ. Semoga video review ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin membuat aplikasi yang serupa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.